saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari, setiap hari kita harus menentukan siapa yang berhak mengatur seluruh kehidupan kita. Apakah itu Tuhan, ataukah diri kita sendiri? Pada dasarnya pilihan itu sendiri adalah sebuah pertempuran, karena ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang ingin kita kendalikan sendiri. Terkadang kita ingin membuat atau menetapkan sendiri aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak kita. Tetapi sebenarnya, jika kita ingin hidup lepas dari tekanan, maka biarkanlah Allah tetap menjadi Allah dan mengendalikan hidup kita. Hal itu berawal saat kita mulai berkata, Tuhan, aku menyerahkan semua kendali atas hidupku, karena hanya Engkau yang dapat mengendalikan apapun, termasuk apa yang tidak bisa aku kendalikan. Pemazmur berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Kita mungkin tidak mengerti apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Namun kebenarannya adalah, mari lepaskan apa yang ada di luar kendali kita, dan mulai mempercayai bahwa Allah tidak pernah lepas kendali dalam hidup kita. Inilah langkah iman yang menunjukkan bahwa semuanya kita percayakan dalam kendali tangannya. Apapun itu, mulai dari hal yang terkecil, hingga situasi yang nampaknya sukar dan tidak bisa kita kendalikan, mari tempatkan kembali Allah pada urutan nomor 1. Jangan tergesa-gesa untuk menolong Allah menyelesaikan masalah yang kita hadapi, sebab hal itu hanya akan membuat kita stres dan tertekan. Semakin kuat kita berusaha mengendalikannya, semakin besar juga kesempatan kita untuk jatuh dan kalah. Kebanyakan sumber stres yang dihadapi setiap orang adalah karena berada dalam posisi yang bertentangan dengan Allah. Mereka mencoba untuk mengendalikan hal-hal yang semestinya hanya bisa dikendalikan oleh Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengendalikan pasangan kita, anak-anak kita, atau pekerjaan, dan bahkan masa depan atau masa lalu dan segala yang ada di dalamnya. Semakin kita melakukannya, semakin kita mempermainkan Allah dan menempatkan kita dalam posisi yang berseberangan dengan Allah. Bukan hanya kekalahan yang akan kita dapatkan dari pertentangan itu, tetapi juga kita akan mengalami kelelahan yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan ini. Alangkah baiknya jika kita berdoa dalam keheningan seperti yang diajarkan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Hiduplah hari lepas hari dengan menikmati setiap detik berjalan bersama Allah. Sebab Dia adalah Tuhan yang bersedia menuntun kita dalam jalannya. Inilah kebenaran itu, yaitu bahwasanya ada kuasa yang menyertai dalam hidup orang-orang yang berserah total kepada Allah. Mari, siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Kami naikkan syukur kami buat hari-hari yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami belum menjadikan Engkau sebagai pemegang kendali sepenuhnya dalam hidup kami. Terkadang kami ingin membuat atau menetapkan sendiri aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak kami dan mengabaikan kehendak Tuhan. Saat ini, kami serahkan kembali kendali sepenuhnya atas hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidupku, di keluargaku, di pekerjaanku, di masa depanku. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang terdampak banjir ya Tuhan. Engkau sendiri yang menyediakan kebutuhan hidup mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, dan bahkan segenap aspek kehidupan setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan renungan harian ini ya Tuhan. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan beri jodoh yang terbaik. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan jalan. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, Tuhan pulihkan dan kasih setia Tuhan kembali memenuhi rumah tangganya. Yang bisnisnya sedang bermasalah, Tuhan buka jalan. Tuhan berikan ketahanan keuangan atas bisnis mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, buka hati dan arahkan fokus pikiran kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus saat ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua dan kita semua memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya. Amin.